Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari kemenangan, hari di mana keheningan berubah menjadi kabar sukacita, hari di mana harapan yang sempat terasa hilang kembali hidup dengan penuh kuasa. Yesus tidak lagi tinggal di dalam kubur, namun Ia bangkit, dan melalui kebangkitannya kita melihat satu kebenaran yang tidak tergoyahkan. Kasih Tuhan lebih kuat daripada kematian. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih karena melalui kebangkitannya kami memiliki pengharapan yang hidup. Bukalah hati kami agar kami dapat memahami makna Paskah dengan lebih dalam. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan suasana pagi itu. Para perempuan datang ke kubur dengan hati yang berat. Mereka tidak datang dengan sukacita. Mereka datang tentu dengan kesedihan, dengan kehilangan, dengan harapan yang seolah sudah berakhir. Namun, yang mereka temukan justru sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kuburan itu kosong. Dan kabar itu sederhana, tetapi mengubah segalanya. Ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa, tetapi sebuah titik balik. Kematian tidak lagi menjadi akhir, kegelapan tidak lagi menang, dan keputusasaan tidak lagi memiliki kata terakhir. Kasih Tuhan tidak berhenti di kayu salib. Kasih itu melanjutkan sampai kebangkitan. Artinya, apapun yang kita hadapi hari ini, tidak ada yang terlalu gelap bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu mati untuk dihidupkan kembali. Tidak ada yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Mungkin ada bagian dalam hidup kita yang terasa seperti kubur, harapan yang mati, hubungan yang rusak, atau bahkan hati yang pernah terluka begitu sangat dalam. Namun, Paskah mengingatkan kita, Tuhan sanggup menghidupkan kembali apa yang kita pikir sudah berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa harapan selalu ada, bukan harapan yang kosong, tetapi harapan yang hidup. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, bagian mana dalam hidup saya yang terasa mati atau kehilangan harapan? Dan apakah saya mau percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kehidupan yang baru? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau bangkit dan memberi kami pengharapan baru. Ketika kami merasa kehilangan harapan, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang menghidupkan kembali. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh iman dan sukacita dari kebangkitan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah bangkit, dan karena Ia hidup, kita memiliki pengharapan. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit, tidak ada luka yang terlalu dalam, dan tidak ada akhir yang benar-benar akhir di dalam Tuhan. Kasih-Nya telah mengalahkan kematian, dan kasih itu masih bekerja di dalam hidup kita sampai hari ini. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati.